Pernahkah Anda merasa terperangkap, dikelilingi oleh tembok masalah yang begitu tinggi, begitu tebal, hingga cahaya pun sulit menembusnya? Suara-suara di kepala Anda berteriak, membisikkan ketakutan, kecemasan, dan kegagalan masa lalu. Anda merasa hancur, sendirian, dan lelah untuk berjuang. 3 kekuatan bila digabungkan bisa mengubah hidupmu secara mendalam dan permanen. Kebijaksanaan kuno Stoikisme, sains modern neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Dan kita akan mengungkap rahasia itu sekarang. Di channel Arah Stoikisme ini, memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami, dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Dengarkan baik-baik. Bagaimana jika saya katakan, kunci untuk meruntuhkan tembok itu, untuk membungkam suara-suara itu, dan untuk membangun kembali diri Anda dari puing-puing, sebenarnya sudah ada di dalam genggaman Anda. Ini bukan sihir, ini bukan janji kosong. Ini adalah perjalanan untuk mengasah senjata terkuat yang Anda miliki. Pikiran Anda. Hari ini, kita akan membuka 3 gerbang kuno dan modern menuju kekuatan batin yang tak terbatas. Kita akan belajar dari kebijaksanaan para filsuf Stoa. Kita akan memahami keajaiban ilmu saraf modern, dan kita akan memeluk hukum universal tentang penerimaan. Mari kita mulai langkah pertama. Pilar pertama filsafat Stoikisme, seni pengendalian diri. Bayangkan seorang kapten kapal di tengah badai yang mengamuk. Ombak bergelang-gulang, petir menyambar, dan angin meraung. Sang kapten tidak bisa menghentikan badai. Ia tidak bisa menenangkan lautan. Mencoba melakukannya adalah kegilaan yang hanya akan melahirkan keputusasaan. Lalu, apa yang bisa ia kendalikan? Kemudinya, layarnya, pikirannya sendiri, keputusannya dari detik ke detik. Fokusnya bukan pada amukan badai, tapi pada bagaimana ia merespons badai itu. Inilah inti dari Stoikisme, sebuah prinsip yang membebaskan. Bedakan antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Rasa takut dan cemas yang merantai Anda saat ini seringkali lahir dari usaha sial-sial untuk mengendalikan hal-hal di luar kuasa Anda. Anda cemas akan penilaian orang lain. Anda takut akan ketidakpastian masa depan. Anda menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Semua itu adalah badai di luar kapal Anda. Mulai sekarang, latih pikiran Anda. Setiap kali gelombang kecemasan datang, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, apakah hal yang aku takutkan ini berada dalam kendali penuhku? Jika jawabannya tidak seperti tindakan orang lain, kondisi ekonomi, atau penyakit, maka tugas Anda adalah menerimanya sebagai fakta alam. Seperti sang kapten menerima badai. Lalu, segera alihkan seluruh energi dan fokus Anda pada satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan. Respons Anda. Anda tidak bisa mengontrol kata-kata kasar yang dilontarkan pada Anda, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda menafsirkannya. Anda tidak bisa mengontrol kehilangan yang telah terjadi, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Ini adalah disiplin pertama, melepaskan beban dunia yang tak bisa Anda pikul, dan hanya memegang erat kemudi kapal jiwa Anda. Inilah fondasi dari ketenangan sejati. Pilar kedua, neuroplastisitas, membentuk ulang kekuatan pikiran. Apa yang dikatakan para filsuf ribuan tahun lalu, kini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern yang luar biasa. Konsep ini disebut neuroplastisitas. Sederhananya, otak Anda bukanlah batu yang keras dan tak bisa diubah. Otak Anda lebih mirip seperti tanah liat yang lunak atau sebuah hutan lebat. Setiap kali Anda memikirkan sesuatu, merasakan emosi tertentu, atau melakukan suatu tindakan, Anda sedang menciptakan atau memperkuat sebuah jalur saraf di otak Anda. Bayangkan Anda berjalan melewati hutan. Semakin sering Anda melewati rute yang sama, semakin jelas jalan setapak yang terbentuk. Selama ini, mungkin tanpa sadar, Anda telah berulang kali berjalan di jalur ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Anda telah mengubah jalur setapak itu
menjadi jalan tol. Itulah mengapa pikiran-pikiran negatif terasa begitu otomatis, begitu mudah untuk diakses. Tapi inilah beritanya yang penuh harapan. Anda adalah sang penebang hutan. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan jalur-jalur baru. Setiap kali Anda berhasil mempraktikkan prinsip stoikisme, setiap kali Anda sadar dan memilih untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda sedang menebas semak belukar untuk jalan setapak yang baru. Jalan setapak yang bernama ketenangan. Saat pikiran aku tidak akan pernah bisa muncul, sadari itu. Jangan dilawan. Lalu, dengan sengaja, katakan pada diri Anda, aku fokus pada satu langkah kecil yang bisa kulakukan sekarang. Saat Anda melakukannya, Anda sedang mengalirkan energi ke jalur baru. Ini bukan proses instan. Ini adalah latihan. Sama seperti melatih otot di gym. Awalnya terasa berat dan canggung, tapi setiap pengulangan, setiap pilihan sadar untuk tidak melewati jalan tol kecemasan dan mulai membangun jalan setapak kedamaian, akan membuat otak Anda secara fisik berubah. Anda sedang membentuk kembali arsitektur pikiran Anda. Anda sedang membuktikan pada diri sendiri bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan Anda, karena Anda sedang aktif membangunnya. Neuron demi neuron. Pilar ketiga, Law of Attraction. Seni menerima dengan rasa syukur. Setelah Anda memegang kendali atas respons Anda, dan Anda tahu bahwa Anda bisa membentuk ulang pikiran Anda, ada pilar terakhir yang akan mengunci semua kekuatan ini. Hukum tarik-menarik, yang kita terjemahkan bukan sebagai harapan pasif, tapi sebagai praktik aktif penerimaan dengan rasa syukur. Ketika Anda berada di dasar jurang, sangat mudah untuk melihat semua yang telah hilang, semua yang salah, semua yang menyakitkan. Fokus Anda pada kekurangan akan menarik lebih banyak perasaan kekurangan. Kekuatan sejati muncul saat Anda, di tengah puing-puing, secara sadar, mulai mencari apa yang masih tersisa. Ini adalah bentuk penerimaan tertinggi. Rasa syukur adalah frekuensi energi terkuat untuk mengubah realitas batin Anda. Ini adalah pengakuan bahwa, bahkan dalam kegelapan, masih ada setitik cahaya. Praktiknya sederhana, namun dampaknya luar biasa. Setiap pagi, sebelum dunia menerkam Anda dengan tuntutannya, ambil waktu sejenak, pejamkan mata, dan sebutkan 3 hal yang Anda syukuri saat ini juga. Jangan mencari hal-hal besar, mulailah dari yang paling mendasar. Aku bersyukur atas napas yang masih mengalir di paru-paruku. Aku bersyukur atas atap di atas kepalaku. Aku bersyukur atas secangkir air yang bisa kuminum. Aku bersyukur atas kesempatan untuk mencoba lagi hari ini. Melakukan ini bukan berarti Anda menyangkal rasa sakit Anda. Tidak. Anda mengakui rasa sakit itu. Namun, Anda tidak membiarkannya menjadi satu-satunya kebenaran. Anda memilih untuk juga mengakui kebaikan yang ada, sekecil apapun. Setiap kali Anda merasakan denyut rasa syukur, Anda sedang mengirimkan sinyal ke otak dan alam semesta. Sinyal itu berkata, aku siap menerima lebih banyak kebaikan. Anda sedang melatih pikiran Anda, neuroplastisitas, untuk mencari hal positif, sambil tetap memegang kendali atas fokus Anda. Stoikisme. Syukur mengubah keputusasaan menjadi harapan, mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Ia adalah jembatan emas yang menghubungkan tempat Anda berada sekarang dengan tempat yang Anda tuju. Ia adalah penerimaan penuh bahwa hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sebuah anugerah. Maka, ketiga pilar ini: pengendalian diri, kekuatan pikiran untuk berubah, dan penerimaan dengan rasa syukur bukanlah 3 pulau yang terpisah. Mereka adalah satu ekosistem yang saling menghidupi. Sebuah tarian yang Anda pimpin setiap saat. Saat gelombang kepanikan datang menerpa, gunakan pilar stoikisme sebagai pemecah ombak pertama. Tanyakan, apakah ini di dalam kendaliku? Ini memberi Anda jeda, ruang bernapas antara pemicu dan reaksi. Di dalam ruang jeda itu, gunakan pilar neuroplastisitas. Anda kini punya pilihan. Alih-alih berjalan di jalan tol kecemasan yang sudah biasa, Anda bisa dengan sadar memilih jalan setapak baru. Anda bisa berkata, aku tidak akan memikirkan skenario terburuk. Aku akan fokus pada napasku. Di sini, saat ini. Lalu, kunci pilihan itu dengan pilar ketiga,
rasa syukur. Ucapkan terima kasih atas momen kesadaran itu. Terima kasih karena aku diberi kekuatan untuk memilih reaksiku. Rasa syukur ini menyirami jalan setapak baru yang Anda bangun, membuatnya lebih kuat dan lebih mudah untuk dilalui di masa depan. Inilah siklus kekuatan Anda. Sadari apa yang bisa dikontrol, pilih respons yang memberdayakan, dan syukuri kesempatan untuk tumbuh. Ulangi, terus ulangi. Sekarang, mari kita jujur. Akan ada hari-hari di mana Anda terjatuh. Akan ada momen di mana badai terasa terlalu kuat, dan Anda kembali terseret ke dalam arus kebiasaan lama. Anda mungkin akan kembali merasa cemas, takut, atau putus asa. Dengarkan ini dengan saksama. Itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari latihan. Saat seorang atlet angkat besi gagal mengangkat beban, dia tidak menghina dirinya sendiri. Dia melihatnya sebagai informasi. Beban ini masih terlalu berat, ototku perlu latihan lagi. Demikian pula dengan Anda. Saat Anda terjatuh, jangan menghakimi diri sendiri. Itu hanya informasi bahwa otot mental Anda masih perlu dilatih di area tersebut. Apa yang harus dilakukan saat itu terjadi? Jangan panik. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan. Tarik napas. Dan mulai lagi dari langkah pertama yang paling sederhana. Jangan coba langsung menenangkan seluruh badai. Cukup kendalikan satu hal kecil. Tanyakan lagi, di tengah kekacauan ini, apa satu hal kecil yang ada dalam kendaliku sekarang? Mungkin itu hanya sekadar berdiri dan minum segelas air. Mungkin hanya fokus pada sensasi telapak kaki Anda yang menapak di lantai. Mungkin hanya menutup mata selama 10 detik. Lakukan satu tindakan kecil yang terkendali itu. Dengan melakukannya, Anda baru saja merebut kembali kemudi kapal Anda. Sekecil apapun itu, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda tidak sepenuhnya tenggelam. Anda masih sang kapten. Inilah inti dari membangun ketahanan mental. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang seberapa cepat dan seberapa baik Anda bisa bangkit kembali setiap kali Anda jatuh. Setiap kali Anda bangkit, Anda menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih bijaksana, dan jalan setapak ketenangan di otak Anda menjadi sedikit lebih jelas. Seiring berjalannya waktu, Anda akan sampai pada sebuah pemahaman yang lebih dalam, sebuah tingkat penerimaan yang melampaui sekadar pasrah. Para filsuf Stoa menyebutnya amor fatimen, cintai takdir. Ini bukan berarti Anda harus menyukai tragedi atau penderitaan. Bukan. Amor fati adalah kesadaran radikal bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda, baik yang baik maupun yang buruk, adalah bahan bakar yang diperlukan untuk menempa jiwa Anda. Anda mulai melihat setiap rintangan bukan sebagai penghalang, tapi sebagai partner latihan. Setiap pengkhianatan bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran tentang batas diri. Setiap kehilangan bukan sebagai akhir, tapi sebagai ruang kosong yang memaksa Anda untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Anda tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Anda mulai bertanya, "Untuk tujuan apa ini terjadi padaku? Pelajaran apa yang bisa kuambil dari sini? Bagaimana ini bisa membuatku lebih kuat?" Ini adalah transformasi total. Anda tidak lagi melawan arus kehidupan. Anda menari bersamanya. Anda menyadari bahwa lumpur yang paling kotor sekalipun adalah tempat di mana bunga teratai yang paling indah bisa mekar. Anda melihat kembali kehancuran yang pernah Anda alami, bukan dengan rasa ngeri, tapi dengan semacam rasa terima kasih yang aneh. Karena tanpa kehancuran itu, Anda tidak akan pernah. Dan inilah kebenaran utamanya. Latihan ini tidak memerlukan tempat khusus atau waktu luang yang panjang. Arena latihan Anda adalah kehidupan itu sendiri. Detik demi detik, kekuatan sejati tidak ditemukan dalam merencanakan masa depan yang sempurna atau meratapi masa lalu yang penuh luka. Kekuatan sejati hanya ada di satu tempat. Saat ini, pikiran Anda adalah seorang penjelajah waktu yang ulung. Ia senang melompat ke masa depan untuk meminjam kecemasan yang belum tentu terjadi. Ia gemar kembali ke masa lalu untuk mengorek penyesalan yang tak bisa diubah. Setiap kali ia melakukan itu, ia merampok Anda dari satu-satunya hal yang nyata dan Anda miliki, momen sekarang. Maka,
Latihlah pikiran Anda untuk pulang ke saat ini. Saat Anda sedang berjalan, rasakan telapak kaki Anda menyentuh tanah. Saat Anda minum, rasakan air mengalir di kerongkongan Anda. Saat Anda berbicara dengan seseorang, dengarkan sepenuh hati. Bukan hanya menunggu giliran untuk bicara. Ini bukan hal sepele. Ini adalah praktik fundamental untuk membungkam kebisingan. Karena di dalam saat ini, kecemasan akan masa depan dan beban masa lalu sering kali tidak ada. Di saat ini, biasanya Anda baik-baik saja. Anda bernapas. Anda ada. Hanya itu. Dengan terus-menerus kembali ke saat ini, Anda sedang membangun sesuatu yang sangat berharga. Anda sedang membangun sebuah benteng di dalam diri Anda, sebuah benteng batin. Bayangkan, di dalam pikiran Anda ada sebuah ruang, sebuah pusat komando yang tenang dan sunyi. Dindingnya tebal dan kokoh, dibangun dari prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Di luar dinding itu, badai opini orang lain, kekacauan dunia, dan drama kehidupan boleh saja mengamuk. Tapi di dalam benteng batin Anda aman, Anda tenang, Anda memegang kendali. Setiap kali seseorang menghina Anda, alih-alih membiarkan kata-kata itu masuk dan membakar Anda bisa mengamatinya dari atas tembok benteng Anda. Anda melihatnya sebagai apa adanya. Getaran suara di udara yang datang dari dunia luar. Anda yang memutuskan apakah gerbang benteng akan dibuka atau dibiarkan tertutup rapat. Setiap kali pikiran negatif dari dalam diri Anda sendiri mencoba mengambil alih, Anda bisa mengantarnya dengan sopan keluar gerbang. Anda berkata, "Aku melihatmu, wahai pikiran tentang kegagalan. Aku mendengarmu, tapi di sini, di dalam benteng ini, aku yang berkuasa. Dan aku memilih untuk tidak memberimu tempat." Bagaimana cara membangun dan memperkuat benteng ini? Melalui pengulangan. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, Anda sedang menambahkan satu batu bata ke dinding benteng. Setiap kali Anda berhasil membawa fokus Anda kembali ke napas Anda sedang memperkuat gerbangnya. Setiap kali Anda membanjiri ruang di dalam benteng itu dengan rasa syukur, Anda sedang membuatnya menjadi tempat yang nyaman dan kuat, bukan penjara yang dingin. Benteng ini adalah milik Anda. Ia selalu ada untuk Anda masuki, kapanpun Anda butuh, di tengah rapat yang menegangkan, di tengah pertengkaran, saat terjebak macet, atau saat terbangun di jam 3 pagi, dengan jantung berdebar, Anda bisa mundur sejenak ke dalamnya. Cukup dengan menutup mata, mengambil 3 tarikan napas yang dalam dan perlahan, dan mengingat, di luar sana mungkin kacau. Tapi di sini, di dalam diriku, aku aman. Di sini, aku yang memutuskan. Ini adalah kedaulatan pribadi, kemampuan untuk tidak terseret oleh setiap angin yang berhembus, kemampuan untuk menjadi jangkar bagi diri sendiri di tengah lautan kehidupan yang tak menentu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil ini. Sebab dari tindakan-tindakan kecil yang diulang ribuan kali, lahirlah karakter yang tak tergoyahkan. Dari batu bata kecil yang disusun dengan sabar, berdirilah sebuah benteng yang bahkan tak mampu ditembus oleh penderitaan terbesar sekalipun. Anda bukan lagi korban keadaan, Anda adalah arsitek dari realitas batin Anda. Maka, setelah benteng batin Anda berdiri kokoh, lalu apa? Apakah Anda hanya akan berdiam diri di dalamnya, menikmati kedamaian sementara dunia berlalu begitu saja? Tidak. Benteng itu bukanlah tujuan akhir. Ia adalah markas besar Anda. Ia adalah tempat Anda mengisi ulang energi, mempertajam fokus, dan menyusun strategi. Langkah selanjutnya adalah membuka gerbang benteng itu. Bukan karena terpaksa, tapi karena pilihan. Anda keluar bukan sebagai korban yang reaktif, tapi sebagai pemimpin yang proaktif. Anda membawa kedamaian dari dalam benteng Anda keluar ke dalam tindakan Anda di dunia nyata. Inilah saatnya kita berbicara tentang niat. Setelah Anda tidak lagi menghabiskan 99% energi mental Anda untuk melawan ketakutan dan kecemasan, sebuah ruang kosong yang luar biasa akan terbuka. Anda bisa mulai mengisi ruang itu dengan sebuah pertanyaan yang sangat kuat. Aku ingin menjadi pribadi yang seperti apa hari ini? Tindakan apa yang akan kuambil untuk mewujudkannya?
Niat atau tujuan hidup tidak harus sesuatu yang agung dan mengubah dunia. Lupakan tekanan itu. Niat bisa sesederhana dan sekuat ini. Hari ini, niatku adalah untuk mendengarkan lebih baik. Atau, hari ini, niatku adalah menyelesaikan satu tugas yang kutunda dengan fokus penuh. Atau, hari ini, niatku adalah untuk bersikap sabar pada diriku sendiri. Pilih satu niat setiap pagi, tuliskan, ucapkan. Jadikan itu sebagai kompas Anda untuk hari itu. Kompas ini akan mengubah segalanya. Anda tidak lagi hanya sekadar menjalani hari, Anda mengarahkannya. Anda tidak lagi hanya bereaksi terhadap apa yang datang, Anda bertindak berdasarkan apa yang penting bagi Anda. Setiap pilihan yang Anda hadapi sepanjang hari, dari cara Anda menanggapi email yang menyebalkan, hingga pilihan untuk berolahraga, alih-alih bermalas-malasan, kini memiliki filter baru. Anda bisa bertanya, apakah tindakan ini sejalan dengan niatku hari ini? Ini adalah cara menerapkan prinsip stoikisme dalam bentuk yang paling praktis. Anda tidak bisa mengontrol hasil dari tindakan Anda, tapi Anda 100% bisa mengontrol niat dan usaha yang Anda kerahkan. Fokuslah pada usaha, bukan pada hasil. Setiap kali Anda bertindak sesuai niat Anda, sekecil apapun, Anda sedang melakukan dua hal secara bersamaan. Pertama, Anda sedang membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang memegang janji pada diri sendiri. Ini membangun kepercayaan diri yang otentik. Kedua, Anda sedang mengukir lebih dalam lagi jalur saraf neuroplastisitas yang sesuai dengan pribadi yang Anda inginkan. Jika niat Anda adalah menjadi lebih sabar, dan Anda berhasil menarik napas alih-alih marah, Anda baru saja memperkuat sirkuit kesabaran di otak Anda. Jangan menunggu motivasi untuk bertindak. Bertindaklah. Sekecil apapun, sesuai niat Anda, maka motivasi akan menyusul. Tindakan adalah bahan bakar yang menyalakan api inspirasi. Satu langkah kecil yang didasari niat yang jelas, jauh lebih kuat daripada 1000 rencana hebat yang hanya ada di kepala. Satu panggilan telepon, satu halaman buku yang dibaca, satu paragraf yang ditulis, satu sesi olahraga 5 menit. Inilah cara Anda mengubah hidup, bukan dengan satu lompatan raksasa yang heroik, tapi dengan ribuan langkah kecil yang konsisten, yang semuanya mengarah ke arah kompas niat Anda. Anda berhenti menunggu kapal penyelamat datang, karena Anda sadar, Anda sedang sibuk membangun kapal Anda sendiri, papan demi papan, hari demi hari. Anda bukan lagi hanya arsitek realitas batin Anda. Anda kini adalah sang pengrajin, yang dengan sabar dan sadar memahat realitas luar Anda melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh makna. Anda membawa terang dari dalam benteng Anda untuk menerangi jalan di depan Anda. Satu langkah, satu niat, pada satu waktu. Tentu, saya lanjutkan naskahnya. Namun, perjalanan ini tidak Anda lalui sendirian. Kita hidup di dunia yang penuh dengan manusia lain, dan seringkali ujian terberat bagi ketenangan kita datang dalam bentuk interaksi dengan mereka. Kata-kata mereka, tindakan mereka, dan ekspektasi mereka bisa menjadi badai yang paling kencang. Disinilah seluruh latihan Anda diuji di tingkat tertinggi. Prinsip dasarnya tetap sama, namun kini diaplikasikan pada arena yang paling dinamis. Hubungan antar manusia. Ingat, pilar pertama, Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Titik. Anda tidak bisa mengontrol pikiran mereka, suasana hati mereka, atau keputusan mereka. Mencoba melakukannya hanya akan membawa Anda pada kekecewaan dan penderitaan tanpa akhir. Satu-satunya yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Niat Anda terhadap mereka, kata-kata yang Anda pilih, dan tindakan yang Anda ambil. Saat seseorang menyakiti Anda, entah sengaja atau tidak, reaksi pertama yang terprogram di otak kita adalah amarah, pertahanan diri, atau balas dendam. Ini adalah jalan tol kebiasaan lama, tetapi Anda, sang arsitek benteng batin, kini memiliki pilihan. Sebelum bereaksi, Anda bisa mengambil jeda sepersekian detik. Anda mundur ke dalam benteng Anda yang tenang, dan dari sana, Anda melihat situasi dengan lebih jernih. Anda bisa mengingatkan diri sendiri. Orang ini, sama sepertiku, memiliki ketakutan, luka, dan perjuangannya sendiri yang tidak aku ketahui. Tindakannya mungkin bukan tentang aku,
tapi tentang penderitaannya sendiri. Pergeseran perspektif kecil ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia melarutkan amarah dan menggantinya dengan sesuatu yang mendekati pemahaman, atau setidaknya jarak yang sehat. Anda tidak harus membenarkan tindakan mereka, tapi Anda tidak perlu lagi membiarkan tindakan itu meracuni kedamaian Anda. Lihatlah setiap interaksi yang sulit bukan sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai sebuah kesempatan latihan. Orang yang paling menjengkelkan di hidup Anda, dia bukan musuh Anda. Dia adalah guru spiritual Anda yang paling hebat. Dia sedang menguji kekuatan dinding benteng Anda. Dia sedang menunjukkan kepada Anda di mana letak kelemahan Anda yang masih perlu diperbaiki. Haruskah Anda berterima kasih padanya? Mungkin tidak secara harfiah, tapi di dalam hati, Anda bisa mengakui bahwa pertemuannya dengan Anda memberi Anda kesempatan berharga untuk berlatih kesabaran, untuk melatih pengendalian diri, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Ini adalah penerapan amor fati dalam hubungan sosial. Mulai sekarang, saat Anda berinteraksi dengan orang lain, jadikan ini sebagai praktik sadar Anda. Saat Anda mendengarkan, benarkah Anda mendengarkan? Atau hanya menunggu kesempatan untuk menyela? Saat Anda memberi nasihat, apakah itu tulus untuk membantu? Atau untuk menunjukkan bahwa Anda lebih tahu? Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengalahkan orang lain dalam perdebatan atau memaksakan kehendak Anda. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap menjadi versi terbaik dari diri Anda, tenang, adil, dan berbelas kasih bahkan ketika dunia di sekitar Anda dan orang-orang di dalamnya sedang berada dalam kondisi terburuk mereka. Dengan begitu, Anda tidak hanya melindungi kedamaian Anda sendiri, Anda menjadi sumber kedamaian itu sendiri. Anda menjadi mercusuar yang tenang di tengah lautan yang bergejolak, tidak terpengaruh oleh ombak, namun memberikan cahaya bagi siapa saja yang mungkin tersesat dalam kegelapan. Dan itu adalah kontribusi terindah yang bisa Anda berikan pada dunia. Tentu, saya lanjutkan naskahnya. Dan saat Anda menjadi mercusuar itu, saat Anda mampu memancarkan ketenangan dari dalam diri Anda, sebuah kesadaran baru yang lebih dalam akan mulai muncul. Anda akan mulai melihat tidak hanya setiap momen atau setiap interaksi, tetapi keseluruhan bentangan hidup Anda dari perspektif yang berbeda. Para kaisar dan filsuf terbijak di masa lalu memiliki sebuah pengingat rahasia yang mereka bisikan pada diri mereka sendiri setiap hari. Sebuah kalimat yang bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membebaskan. Kalimat itu adalah, "Memento mori." Ingatlah bahwa engkau fana. Ingatlah bahwa waktu Anda di sini terbatas. Mendengar ini mungkin terasa muram, tetapi kekuatannya justru sebaliknya. Kesadaran akan kefanaan bukanlah kutukan. Ia adalah sebuah saringan kosmik. Ia adalah alat paling ampuh untuk memisahkan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanyalah kebisingan sepele. Saat Anda memegang pengingat ini di dalam benak Anda, banyak ketakutan dan kecemasan modern langsung menguap. Kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang pakaian Anda. Amarah karena seseorang memotong jalan Anda di lalu lintas. Keraguan untuk memulai proyek impian Anda karena takut gagal. Di hadapan kefanaan, semua itu menjadi tidak berarti. Saringan memento mori memaksa Anda untuk bertanya pada diri sendiri dengan jujur, dengan waktu yang kumiliki, yang aku tidak tahu berapa lama lagi. Apakah ini cara terbaik untuk menggunakan energiku? Apakah pertengkaran ini layak untuk merenggut kedamaian batinku? Apakah menunda kebahagiaan adalah strategi yang bijaksana? Jawabannya, hampir selalu, adalah tidak. Kesadaran ini tidak membuat Anda hidup dalam ketakutan akan akhir. Ia justru mendorong Anda untuk hidup sepenuhnya di awal hari ini, di awal jam ini, di awal momen ini. Ia menyalakan api urgensi yang sehat. Urgensi untuk mencintai, urgensi untuk memaafkan, urgensi untuk menciptakan, urgensi untuk hadir seutuhnya. Ia mengubah cara Anda memandang dunia. Secangkir kopi di pagi hari bukan lagi sekadar rutinitas. Ia adalah sebuah kemewahan kecil yang patut disyukuri. Percakapan dengan orang yang Anda cintai bukan lagi hal biasa. Ia adalah sebuah episode berharga
yang tidak akan pernah bisa terulang, persis sama lagi. Matahari terbenam bukan lagi sekadar pemandangan. Ia adalah pengingat agung akan siklus akhir dan awal yang indah. Inilah puncak dari semua latihan kita. Anda menggunakan kendali diri stoik untuk fokus pada apa yang penting. Anda menggunakan neuroplastisitas untuk melatih otak Anda menghargai saat ini. Anda menggunakan rasa syukur untuk menikmati setiap detail perjalanan. Dan Anda menggunakan niat untuk memastikan setiap hari dijalani dengan makna. Hiduplah setiap hari seolah-olah ia adalah sebuah kehidupan mini. Bangun di pagi hari dengan niat, jalani hari dengan kebajikan dan keberanian. Hadapi tantangan dengan ketenangan dari benteng batin Anda. Perlakukan orang lain dengan pemahaman, dan tidurlah di malam hari dengan rasa syukur dan penerimaan atas semua yang telah terjadi. Saat Anda hidup seperti ini, rasa takut terbesar bukan hanya takut akan masalah, tapi takut akan kematian itu sendiri. Perlahan-lahan, kehilangan cengkeramannya. Karena Anda tahu bahwa Anda tidak manonayokan waktu yang Anda miliki. Anda tidak menunggu momen yang tepat untuk mulai hidup. Anda sudah hidup di sini, sekarang, sepenuh-penuhnya. Anda tidak lagi hanya bertahan dari badai. Anda tidak lagi hanya menjadi nahkoda kapal. Anda telah menjadi lautan itu sendiri, luas, dalam, dan mampu menampung segala cuaca dengan ketenangan abadi yang ada di palung terdalam. Anda telah menemukan kebebasan sejati. Maka, saat Anda menjadi lautan itu luas, dalam, dan tenang, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ada tingkatan lain yang harus dicapai? Apakah ada rahasia lain yang harus diungkap? Jawabannya adalah tidak, karena pada titik ini, permainannya berubah. Perjalanan Anda tidak lagi tentang mempelajari alat-alat baru. Perjalanan Anda kini adalah tentang menjadi alat-alat itu sendiri. Pikirkan tentang ini. Saat Anda pertama kali belajar mengemudi, setiap gerakan terasa kaku dan disengaja. Anda berpikir, sekarang injak kopling, pindahkan persneling, lepaskan kopling perlahan, tekan gas. Anda secara sadar menggunakan serangkaian aturan. Namun, setelah ribuan kali pengulangan, apa yang terjadi? Anda tidak lagi memikirkannya. Mengemudi menjadi bagian dari diri Anda. Gerakan Anda mengalir secara alami, intuitif. Anda dan mobil seolah menjadi satu. Inilah tujuan akhir dari semua latihan ini. Akan tiba saatnya di mana Anda tidak lagi perlu secara sadar berkata, "Aku harus menerapkan prinsip stoikisme sekarang." Akan tiba saatnya di mana Anda tidak lagi berpikir, "Aku sedang melatih jalur neuroplastisitasku." Akan tiba saatnya di mana rasa syukur bukan lagi sebuah latihan pagi, melainkan napas Anda. Ketenangan dari benteng batin Anda tidak lagi menjadi tempat yang Anda kunjungi. Ia menjadi atmosfer yang Anda bawa kemanapun Anda pergi. Jeda antara sebuah peristiwa dan respons Anda menjadi begitu alami, sehingga terasa instan. Anda tidak lagi bereaksi. Anda hanya merespons dengan bijaksana. Anda melihat keindahan dalam hal-hal yang paling biasa, tanpa perlu mencarinya. Rasa syukur menjadi lensa standar yang Anda gunakan untuk memandang dunia. Anda bertindak mengejar tujuan Anda dengan energi penuh. Namun hati Anda benar-benar damai dengan apapun hasilnya. Anda telah begitu dalam menginternalisasi bahwa usaha adalah milik Anda, sementara hasil adalah milik alam semesta. Ini adalah keadaan di mana Anda tidak lagi berjuang untuk menjadi tenang, kuat, atau bersyukur. Anda adalah ketenangan itu. Anda adalah kekuatan itu. Anda adalah rasa syukur itu. Jangan terintimidasi oleh gambaran ini. Ini bukanlah sebuah puncak gunung yang harus dicapai dalam semalam. Ini adalah proses yang melembut. Sebuah pematangan yang terjadi secara organik, seiring waktu dan latihan yang konsisten. Tidak akan ada satu momen dramatis di mana Anda tiba-tiba tercerahkan. Sebaliknya, suatu hari Anda akan melihat ke belakang pada situasi yang dulu akan membuat Anda panik, dan Anda akan menyadari bahwa Anda melewatinya dengan senyuman yang tenang. Suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Anda sudah berbulan-bulan tidak merasakan kecemasan yang melumpuhkan. Suatu hari Anda akan mendengar hinaan, dan yang Anda rasakan bukanlah amarah, melainkan belas kasih. Pada hari-hari itulah Anda tahu, pergeseran itu
telah terjadi. Latihan Anda telah berbuah. Benih yang Anda tanam di tengah kehancuran, kini telah tumbuh menjadi pohon yang rindang dan kokoh. Jadi, jangan pernah berhenti. Bukan berhenti berjuang, tapi berhenti menyirami taman batin Anda. Nikmati prosesnya, nikmati setiap langkah kecil, karena perjalanan ini tidak memiliki tujuan akhir. Jalan itu sendiri adalah tujuannya. Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan. Anda memiliki kesadaran untuk memilih. Anda memiliki kekuatan untuk berubah, dan Anda memiliki kapasitas tak terbatas untuk bersyukur. Anda adalah sang arsitek. Anda adalah sang pengrajin, dan kini Anda adalah mahakarya itu sendiri, yang terus-menerus memoles dirinya menjadi lebih indah, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Dengan setiap napas yang Anda hembuskan, teruslah berjalan. Tentu, saya lanjutkan. Dan sebagai mahakarya yang hidup, yang terus-menerus memoles dirinya, Anda akan menemukan sebuah dorongan baru yang muncul dari dalam. Sebuah dorongan yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Bayangkan sebuah sumur yang dulunya kering kerontang. Melalui usaha yang panjang, Anda telah membersihkannya, memperbaikinya, dan kini mata air dari dalam telah mengisinya hingga penuh. Airnya jernih, sejuk, dan melimpah. Pertanyaannya kini bukan lagi, bagaimana cara mengisi sumur ini? Pertanyaannya menjadi, kemana air yang melimpah ini akan kualirkan? Inilah tahap terakhir dari transformasi Anda. Pergeseran dari menerima menjadi memberi. Dari menyembuhkan diri sendiri menjadi membantu penyembuhan orang lain. Hanya dengan kehadiran Anda. Ini bukanlah sebuah tugas atau kewajiban. Ini adalah konsekuensi alami dari kelimpahan batin. Saat Anda dipenuhi oleh kedamaian, Anda tidak bisa tidak memancarkannya. Saat hati Anda dipenuhi rasa syukur, Anda secara alami ingin membagikannya. Anda mulai menyadari bahwa kekuatan yang telah Anda bangun dengan susah payah bukanlah hanya untuk Anda simpan sendiri. Kekuatan sejati menemukan ekspresinya yang tertinggi saat digunakan untuk meringankan beban orang lain, sekecil apapun. Memberi atau melayani di sini tidak harus berarti tindakan-tindakan heroik. Anda tidak perlu mendirikan yayasan atau mengubah kebijakan dunia. Pelayanan yang paling murni seringkali terjadi dalam momen-momen kecil yang sunyi. Pelayanan adalah saat Anda memberikan perhatian penuh Anda kepada seseorang yang sedang berbicara, membuat mereka merasa dilihat dan didengar. Pelayanan adalah saat Anda menahan lidah dari mengeluarkan komentar sinis, dan sebaliknya memilih untuk diam atau memberikan kata-kata yang membangun. Pelayanan adalah saat Anda berbagi senyuman tulus dengan orang asing. Pelayanan adalah saat Anda membawa energi tenang Anda ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan ketegangan, dan tanpa berkata apa-apa, Anda membantu meredakan suasana. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kehadiran Anda yang damai. Bagi seseorang yang sedang terperangkap dalam badai kecemasannya sendiri, kehadiran Anda yang tenang bisa menjadi jangkar yang mereka butuhkan. Bagi seseorang yang merasa tidak terlihat, perhatian Anda yang tulus bisa menjadi cahaya yang mereka rindukan. Inilah paradoks yang indah dari memberi. Semakin banyak Anda memberikan kedamaian, kebaikan, dan kekuatan dari dalam diri Anda, semakin banyak pula Anda akan merasakannya. Sumber daya batin ini tidak akan habis saat dibagikan. Ia justru berlipat ganda. Setiap kali Anda membantu orang lain untuk merasa sedikit lebih baik, Anda memperkuat jalur saraf kebahagiaan dan koneksi di dalam otak Anda sendiri. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bukan lagi korban yang tak berdaya, melainkan sumber kekuatan. Maka inilah undangan terakhir dalam perjalanan ini. Setelah Anda keluar dari kegelapan, setelah Anda membangun benteng Anda, setelah Anda menjadi lautan yang tenang, jangan berhenti di sana. Jadilah mercusuar. Ambil cahaya yang telah Anda nyalakan di dalam diri, dan biarkan ia bersinar keluar. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Bukan untuk pamer, tapi untuk menerangi jalan bagi mereka yang mungkin masih berjalan di belakang Anda, yang masih terperangkap dalam ketakutan yang dulu pernah Anda alami. Karena pada akhirnya, kita semua adalah pejalan di jalan yang sama, dan perjalanan ini menjadi jauh lebih indah
Saat kita saling membantu untuk menemukan jalan pulang menuju kedamaian di dalam diri kita masing-masing. Siklus ini kini telah lengkap. Anda telah diselamatkan, dan kini Anda menjadi penyelamat. Dan disinilah ajaran ini berakhir. Semua pilar telah didirikan. Semua peta telah diberikan. Semua rahasia telah dibukakan. Sekarang, untuk sesaat, lupakan semuanya. Lupakan tentang stoicisme, neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik. Lupakan tentang kapten kapal, benteng batin, lautan, dan mercusuar. Lepaskan semua nama dan semua konsep. Biarkan semua itu mengendap, seperti debu yang perlahan turun ke dasar air yang tenang. Dan kembalilah ke sini, sepenuhnya di sini. Dengarkan, tanpa menilai, tanpa memberi nama. Dengarkan saja, apa suara paling lirih yang bisa Anda dengar di ruangan ini? Saat ini juga, mungkin desing halus listrik. Mungkin detak jam di dinding. Atau mungkin keheningan itu sendiri. Dengarkan itu, rasakan. Rasakan bobot tubuh Anda yang bertumpu pada kursi atau lantai. Rasakan di mana ada tekanan, di mana ada kelembutan. Rasakan udara di sekitar Anda, suhunya yang menyentuh kulit Anda. Rasakan pakaian yang menempel di tubuh Anda. Dan bernapaslah. Sadari napas Anda yang masuk, mengisi paru-paru Anda, dan sadari napas Anda yang keluar, melepaskan dirinya ke dunia. Jangan diubah, jangan diatur. Cukup amati saja napas ini yang telah menemani Anda seumur hidup Anda, tanpa pernah meminta imbalan. Inilah dia, inilah pusat dari segalanya. Semua ketakutan Anda tentang masa depan, semua penyesalan Anda tentang masa lalu, hanyalah pikiran, hanyalah hantu, cerita yang diputar di dalam kepala Anda. Mereka tidak nyata di sini, di dalam momen ini, di sini, di dalam keheningan ini, di dalam napas ini. Anda aman, Anda utuh, Anda ada. Inilah pekerjaan yang sesungguhnya. Inilah latihan yang abadi, bukan menghafal filsafat, tapi kembali ke kesederhanaan ini. Ribuan kali dalam sehari, saat pikiran Anda berkelana ke dalam cerita kecemasan, dengan lembut, tanpa menghakimi. Bawa ia kembali ke suara ruangan, kembali ke sensasi tubuh, kembali ke napas. Setiap kali Anda melakukannya, Anda menang. Setiap kali Anda kembali, Anda memperkuat otot kesadaran Anda. Tidak ada lagi yang perlu saya katakan, tidak ada lagi yang perlu Anda pelajari dari suara ini. Pekerjaan ini, kehidupan ini, momen ini, adalah milik Anda. Sepenuhnya milik Anda. Napas demi napas, momen demi momen. Mulai sekarang dan dalam hening yang mengikuti kata sekarang itu. Apa yang Anda temukan? Mungkin, untuk sesaat, ada kedamaian, ketenangan. Lalu, mungkin, pikiran mulai datang lagi. Seperti riak kecil di permukaan danau yang tenang. Pikiran tentang apa selanjutnya. Pikiran tentang apakah aku melakukannya dengan benar. Pikiran tentang daftar pekerjaan besok, atau percakapan kemarin. Jangan khawatir, itu bukan kegagalan. Itu adalah sifat alami pikiran. Itu adalah tarian kehidupan batin. Lanjutan yang sesungguhnya, bukanlah keheningan yang abadi dan tanpa pikiran. Itu adalah mitos yang melumpuhkan. Lanjutan yang sesungguhnya adalah tarian ini, tarian antara tersesat di dalam pikiran, dan dengan lembut, menemukan jalan untuk kembali. Setiap kali Anda menyadari bahwa Anda telah terbawa oleh sebuah cerita di kepala Anda, momen kesadaran itu adalah sebuah kemenangan. Itu adalah cahaya mercusuar Anda yang menyala. Dan setiap kali Anda, setelah sadar, dengan sabar, dan tanpa menghakimi diri sendiri, membawa perhatian Anda kembali ke napas Anda. Kembali ke saat ini. Anda telah melakukan seluruh latihan ini dalam satu tindakan tunggal. Suara ini sekarang hanyalah sebuah gema, sebuah pengingat dari kebenaran yang sudah bersemayam di dalam diri Anda. Guru yang sejati kini adalah kesadaran Anda sendiri. Dialah yang akan memberitahu Anda saat Anda tersesat. Dialah yang akan menunjukkan jalan pulang. Maka, jangan mencari instruksi lebih lanjut dari luar. Instruksi itu kini terukir di dalam hati Anda. Saat hidup terasa berat,
ingatlah benteng Anda. Saat pikiran terasa kacau, ingatlah napas Anda. Saat dunia terasa kelam, ingatlah untuk mencari satu hal kecil untuk disyukuri. Saat Anda berinteraksi dengan orang lain, ingatlah untuk merespons dari inti kedamaian Anda. Saat Anda lupa akan tujuan, ingatlah bahwa setiap hari adalah sebuah kehidupan. Dan saat Anda kembali tersesat dalam kebisingan, kembalilah lagi dan lagi dan lagi. Dengan kelembutan seekor ibu yang menuntun anaknya, dengan kesabaran seorang tukang kebun yang merawat tanamannya. Inilah satu-satunya lanjutan yang pernah ada dan akan selalu ada. Proses tanpa akhir untuk kembali pulang pada diri Anda sendiri. Sekarang, biarkan suara ini benar-benar memudar. Yang tersisa hanyalah Anda dan napas Anda dalam tarian abadi ini. Damai menyertai Anda. Tentu saja, ini naskah penutup yang dirancang sesuai permintaan Anda. Menggabungkan motivasi, rangkuman, dan hook untuk subscribe. Jika Anda telah menonton sampai sejauh ini, berikan jeda sejenak untuk diri Anda. Tarik napas dalam-dalam, dan sadarilah satu hal. Kehadiran Anda di sini, di detik ini, bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah pilihan, sebuah pernyataan. Itu adalah bisikan dari bagian terdalam diri Anda yang berkata, "Aku belum selesai. Aku menolak untuk menyerah. Aku siap untuk bangkit." Di tengah kebisingan dunia yang menarik Anda ke segala arah, Anda memilih untuk berhenti dan mendengarkan. Itu bukanlah kelemahan. Itu adalah awal dari kekuatan terbesar Anda. Perjalanan yang baru saja kita lalui bukanlah sekadar kumpulan informasi. Ini adalah sebuah peta untuk kembali ke rumah, ke pusat kendali jiwa Anda yang selama ini mungkin terasa asing. Kita telah melihat bersama kekuatan luar biasa dari filsafat stoikisme yang mengajari kita untuk menjadi seperti kapten kapal yang tenang di tengah badai. Kita belajar untuk membedakan dengan jernih antara apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan respons kita, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu segala sesuatu di luar itu. Dengan melepaskan beban untuk mengontrol dunia, kita justru mendapatkan kendali penuh atas dunia batin kita. Kemudian, kita membuktikan kebijaksanaan kuno itu dengan ilmu pengetahuan modern. Kita menemukan keajaiban neuroplastisitas, pemahaman bahwa otak kita bukanlah batu yang tak bisa diubah, melainkan taman yang bisa kita rawat. Setiap pikiran positif, setiap pilihan sadar adalah sebuah benih baru yang kita tanam. Sebuah jalur baru yang kita ukir untuk menciptakan kebiasaan damai dan mental yang kokoh. Dan di atas fondasi itu, kita belajar mempraktikkan seni menerima dengan rasa syukur. Kita sadar bahwa fokus kita menentukan realitas kita. Dengan memilih untuk melihat apa yang masih tersisa, alih-alih apa yang telah hilang, kita mengubah frekuensi batin kita, menarik lebih banyak hal baik, dan menemukan keindahan, bahkan di tengah puing-puing kehidupan. Semua itu kita rangkai menjadi sebuah benteng batin yang tak tertembus. Kita arahkan dengan niat dan tujuan, dan kita sempurnakan dengan kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah berharga. Anda kini memiliki petanya. Anda memiliki peralatannya. Anda telah menyalakan kembali api kecil di dalam jiwa Anda. Tapi, muncul pertanyaan terbesar dan paling jujur. Bagaimana cara menjaga api ini tetap menyala saat badai kehidupan yang sesungguhnya kembali datang tanpa peringatan? Bagaimana cara tetap disiplin saat motivasi memudar? Bagaimana cara bangkit di hari-hari di mana semua teori ini terasa kosong dan Anda kembali merasa di titik nol? Karena mengetahui jalannya adalah satu hal, namun tetap berjalan di atasnya setiap hari adalah hal yang sama sekali berbeda. Jika pertanyaan ini beresonansi dengan Anda, maka perjalanan kita bersama barulah saja dimulai. Pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Arah Stoikisme dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di video kami selanjutnya, kita tidak akan membahas teori baru. Kita akan membahas strategi pertempuran harian. Kita akan membongkar secara praktis cara membangun sebuah disiplin yang tidak bisa hancur. Sebuah sistem untuk tetap teguh pada jalur ini.
bahkan di hari-hari terberat Anda sekalipun. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Selamat datang di komunitas para pejuang yang memilih untuk bangkit. Selamat datang di rumah, sampai jumpa di video selanjutnya.